Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Suha Cahaya Arafa dengan NIM 251111220037 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang anatomi dari sistem uropiotik. Jadi sistem uropiotik itu merupakan sistem yang bertanggung jawab terhadap penyaringan darah serta pembentukan urin. Proses ini melibatkan struktur kompleks dalam ginjal yang bekerja tanpa henti untuk memisahkan zat sisa dari komponen darah yang masih dibutuhkan tubuh. Sistem ini juga mengatur kadar cairan dalam tubuh sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan. Selain itu, ginjal itu juga berperan penting dalam menjaga tekanan darah melalui mekanisme hormonal. Dengan demikian, sistem ini memiliki banyak fungsi yang saling terkait demi menjaga kestabilan tubuh. Selain ekskresi, sistem uropiotik itu juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Pengaturan ini sangat penting dalam menjaga fungsi otot, saraf, dan organ-organ vital lainnya. Ginjal juga mengontrol pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mempertahankan ion bikarbonat. Ketika salah satu mekanisme ini terganggu, tubuh dapat mengalami kondisi serius seperti asidosis atau alkalosis. Oleh karena itu, kesehatan sistem uropiotik sangat memengaruhi kesehatan keseluruhan tubuh. Yang pertama ada sistem uropiotik, yaitu bagian organ-organnya. Sistem uropiotik terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin melalui proses filtrasi dan reabsorpsi. Setelah itu, urin dialirkan menuju ureter sebagai jalur transportasi menuju kandung kemih. Kandung kemih berperan menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, uretra menjadi saluran terakhir tempat urin itu keluar melalui proses miksi. Setiap organ dalam sistem uropiotik itu memiliki struktur yang dirancang khusus sesuai fungsinya. Ginjal memiliki struktur nefron yang sangat efisien dalam memproses darah secara terus-menerus. Ureter memiliki dinding otot yang memungkinkan urin untuk bergerak ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Kandungan kemih itu dilapisi otot detrusor yang dapat menampung volume urin dalam jumlah besar. Pada akhirnya, koordinasi antara otot detrusor dan sphincter uretra menentukan kelancaran proses buang air kecil. Selanjutnya ada ginjal eksternal. Jadi, ginjal itu terletak di area retroperitoneal dan memiliki bentuk seperti kacang berwarna merah kecoklatan. Organ ini terdiri dari korteks renalis dan medula renalis yang dilindungi kapsula fibrosa. Letak ginjal sedikit berbeda antara kanan dan kiri, di mana ginjal kanan itu cenderung lebih rendah karena penekanan dari hati. Hilus ginjal itu berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar pembuluh darah serta ureter. Struktur eksternal ini mendukung fungsi ginjal dalam penyaringan darah secara efisien. Pada bagian korteks ginjal terdapat banyak nefron yang menjadi unit utama penyaringan. Medula renalis mengandung piramida ginjal yang mengalirkan urin ke sistem kaliks. Kombinasi struktur ini memungkinkan ginjal menyaring ratusan liter darah setiap hari. Pembuluh darah ginjal juga sangat kaya karena ginjal menerima sekitar 20% dari total aliran darah tubuh. Dengan demikian, anatomi eksternal ginjal sangat berperan dalam mendukung proses ekskresi yang optimal. Selanjutnya ada ginjal internal. Secara internal, ginjal itu tersusun di atas piramida medula, korteks, dan sistem kaliks yang terhubung menuju pelvis renalis. Piramida medula itu berfungsi untuk mengalirkan urin dari nefron ke kaliks minor. Kaliks minor kemudian bergabung membentuk kaliks major yang selanjutnya bermuara pada pelvis renalis. Pelvis renalis menjadi jalur utama sebelum urin masuk ke ureter. Struktur ini memastikan aliran urin itu berjalan dengan teratur. Nefron bekerja secara aktif di dalam korteks dan medula untuk melakukan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang telah menjadi urin itu akan dialirkan melalui sistem kaliks tanpa mengalir kembali berkat struktur anatomis yang teratur. Medula ginjal memiliki tingkat osmolaritas tinggi yang penting dalam proses konsentrasi urin. Tingkat konsentrasi ini membantu tubuh mempertahankan cairan saat kekurangan air. Dengan demikian, struktur internal ginjal berperan penting dalam keseimbangan tubuh.
Selanjutnya adalah nefron. Jadi, nefron ini adalah unit fungsional ginjal yang jumlahnya mencapai 1 juta pada setiap ginjal. Struktur nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman sebagai tempat filtrasi awal. Setelah filtrasi, hasilnya masuk ke tubulus proksimal yang berfungsi melakukan reabsorpsi zat penting seperti glukosa dan asam amino. Ansa Henle atau lengan Henle itu berperan mengatur konsentrasi urin melalui mekanisme pertukaran ion. Selanjutnya, filtrat menuju tubulus distal dan ductus collectivus untuk proses akhir pembentukan urin. Setiap bagian nefron itu memiliki fungsi tersendiri yang saling melengkapi dalam menghasilkan urin akhir. Proses ini sangat efisien dalam menjaga mempertahankan komponen yang dibutuhkan tubuh dan membuang yang tidak diperlukan. Gangguan pada salah satu bagian nefron itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Hal ini dapat mempengaruhi organ tubuh lainnya seperti jantung dan otot. Kemudian ada nefron. Pada slide ini, kita tuh kembali melihat struktur nefron sebagai penekanan bahwa organ ini tuh sangat vital dalam sistem uropiotik. Glomerulus itu menyaring darah berdasarkan ukuran molekul, sehingga hanya zat terlarut tertentu yang masuk ke filtrat. Kapsula Bowman kemudian menampung filtrat untuk diproses lebih lanjut. Di tubulus proksimal, sekitar 65% cairan itu diserap kembali. Kemudian pada bagian ansa Henle, keseimbangan ion seperti natrium dan klorida diatur untuk membentuk gradien osmotik. Gradien ini memungkinkan ginjal itu mempertahankan cairan tubuh dalam situasi kekurangan air. Di tubulus distal, hormon seperti aldosteron berperan dalam mengatur kandungan ion akhir dalam urin. Ductus collectivus kemudian menyesuaikan kadar air dengan bantuan hormon ADH. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi, kandung kemih itu adalah organ berotot yang berfungsi menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Organ ini dapat menampung hingga beberapa ratus mililiter urin tergantung kondisi individu. Dinding kandung kemih terdiri dari otot detrusor yang mampu mengembang saat urin bertambah. Saat kandung kemih penuh, reseptor di dinding akan mengirim sinyal ke otak untuk memicu keinginan buang air kecil. Mekanisme ini memungkinkan pengendalian miksi secara sadar. Di dasar kandung kemih itu terdapat struktur trigon yang menjaga aliran urin tetap satu arah. Struktur ini mencegah urin kembali ke ureter yang dapat menyebabkan infeksi. Selama proses miksi, otot detrusor itu berkontraksi, sementara sphincter uretra itu berelaksasi. Koordinasi kedua mekanisme ini menghasilkan aliran urin yang lancar. Fungsi kandung kemih sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan saluran kemih. Selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem uropiotik. Sistem ini mengalurkan urin untuk keluar dari tubuh. Panjang uretra itu berbeda antara pria dan wanita, di mana wanita memiliki uretra yang lebih pendek, karena itu wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Pada pria, uretra tidak hanya berfungsi mengalirkan urin, tetapi juga menjadi saluran untuk ejakulasi. Struktur uretra pria itu terbagi atas beberapa bagian seperti uretra prostatik dan spongiosum. Keberadaan uretra itu sangat penting dalam mempertahankan fungsi ekskresi yang normal. Gangguan seperti penyempitan uretra dapat menyebabkan kesulitan buang air kecil. Selain itu, infeksi juga dapat menyebabkan rasa terbakar saat miksi. Kesehatan uretra perlu dijaga dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Dengan demikian, uretra memainkan peran penting dalam kenyamanan dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, beberapa gangguan umum pada sistem uropiotik itu antara lain ada batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan gagal ginjal. Batu ginjal dapat berbentuk akibat penumpukan mineral dan ginjal yang menyebabkan nyeri hebat. Infeksi saluran kemih biasanya disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui uretra, serta gagal ginjal itu merupakan kondisi serius di mana ginjal itu mengalami kehilangan kemampuan untuk menyaring darah. Kondisi ini memerlukan penanganan medis yang segera. Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologis ini tentu sangat penting, terutama untuk
identifikasi gangguan sejak dini. Pemeriksaan rutin dapat membantu mencegah kondisi serius yang dapat mengancam kesehatan tubuh. Selain itu, gaya hidup sehat seperti minum cukup air dan menjaga kebersihan itu juga sangat penting. Tindakan pencegahan selalu lebih baik dari pengobatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.